Kalau misalnya untuk orang-orang yang genetiknya memang punya kulitnya yang agak kendur, itu juga cocok. Kalau misalnya kita berbicaranya soal perawatan, memang lebih untuk kayak mengencangkan aja sih. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Sekar di Behind Beauty Podcast. Mungkin pembahasan hari ini bakal cocok untuk teman-teman yang perempuan nih. Jadi mungkin teman-teman yang laki-laki bisa skip dulu podcast kali ini dan dengerin podcast-podcast kita yang lain. Karena hari ini kita akan membahas mengenai area intim perempuan. Perawatan untuk area intim perempuan gitu. Nah, selain wajah ya, jadi teman-teman perempuan ini pasti banyak banget area pada tubuhnya yang perlu dirawat. Mungkin nggak cuma perempuan doang sih, laki-laki juga. Tapi episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa treatment estetik pada area breast atau area payudara. Nah, hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Aema Yunita Amir. Beliau adalah dokter estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Aema. Halo, apa kabar nih? Aku baik, alhamdulillah. Dokter gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Oke dok, hari ini kita akan bahas tentang treatment yang mungkin banyak banget orang cari ya dok ya, terutama teman-teman cewek ini ya. Jadi kita akan bahas tentang perawatan pada area payudara. Mungkin kalau misalkan bersama dengan dokter bedah plastik nih dok, kita kan udah sering ngomongin tentang breast augmentation gitu ya, untuk membesarkan volume payudara menggunakan implan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi estetik dok, sebetulnya ada nggak sih perawatan yang bisa untuk membesarkan volume pada bagian payudara? Oke, kalau misalnya kita berbicara untuk volume, tentunya nggak ada yang lebih aman, yaitu breast augmentation dengan plastic surgery tentunya. Nah, kalau misalnya kita berbicaranya soal perawatan, memang lebih untuk kayak mengencangkan aja sih, kan? Bukan untuk menambah volume, gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen banget volumenya misalnya lebih besar gitu, mending sisihkan untuk tabung-tabung lah untuk melakukan breast augmentation. Misalnya bisa dengan fat transfer ataupun dengan implan, itu nanti disesuaikan. Oke, berarti klaim yang pertama nih dok, tidak ada perawatan estetik yang fungsinya itu untuk menambah volume payudara kecuali dengan apa tadi breast augmentation, dengan plastic surgery. Lalu dok, gimana tanggapan dokter tentang krim-krim pembesar payudara nih? Kadang kita sering dengar ya dok ya di sosial media atau misalnya di e-commerce tuh juga banyak nih orang-orang yang jual krim pembesar payudara dengan testimoni tuh yang wah kayaknya beneran bisa nih gitu. Kalau itu sendiri apakah tetap ada fungsinya dok? Apakah benar bisa mengencangkan atau membesarkan? Oke, nah kalau misalnya yang krim-krim ini nih, sejujurnya aku nggak tahu nih sebenarnya isinya apa sih. Nah, tapi kalau yang aku pernah baca-baca dikit itu, biasanya dengan krim ataupun obat minum yang klaimnya untuk membesarkan payudara, itu biasanya mengandung estrogen, di mana estrogen itu adalah hormon dalam tubuh perempuan yang nantinya biasanya nih kalau misalnya perempuan itu lagi sementara hamil atau menyusui, itu kan estrogennya kan agak meningkat. Nah, akhirnya payudaranya jadi lebih membesar. Nah, tapi lagi-lagi belum ada penelitian yang lebih lanjut mengenai krim-krim tersebut. Jadi aku sih nggak menyarankan untuk teman-teman mencoba melakukan atau menggunakan krim-krim tersebut. Oke, tapi kalau misalkan fungsinya hanya untuk tadi berarti, tapi sebenarnya boleh atau enggak dok? Kalau estrogen sendiri, kalau misalnya nggak di bawah pengawasan dokter, itu malah jadi berbahaya bagi tubuh kita. Kalau misalnya kelebihan bisa memicu kanker dan masalah-masalah lainnya. Gitu. Makanya harus semuanya itu di bawah pengawasan dokter ahlinya tentunya. Oke, nah itu tuh teman-teman ya, mungkin kalau udah termakan nih sama omongan-omongan di sosial media, apalagi kalau mereknya nggak jelas apa gitu, ada produksi dari mana dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Oke dok, kita lanjut lagi untuk treatment estetik. Tadi dokter sempat bilang kalau treatment estetik paling bisa mengencangkan aja nih tanpa membesarkan volumenya. Ada nggak sih dok treatment estetik yang
fungsinya tuh untuk mengencangkan? Oke, kita di sini juga kan kita contohkan di sini kita punya breast pump misalnya. Breast pump itu adalah teknologi radiofrekuensi, di mana radiofrekuensi ini akan mengeluarkan gelombang panas, di mana gelombang panas ini dapat memicu pertumbuhan kolagen, sehingga nanti kolagen ini kalau udah terbentuk dalam suhu tertentu, di mana si radiofrekuensinya tadi tuh, itu akan mengencangkan kulit payudaranya, gitu. Nah, yang kedua ada lagi nih alat yang paling baru dan juga kalau aku lihat sih lagi canggih banget nih, yaitu namanya Morpheus 8. Nah, Morpheus 8 ini adalah gabungan si radiofrekuensi tadi dan juga microneedling, dimana kalau misalnya kita melakukan breast pump atau radiofrekuensi itu kan kalau di awam mungkin dikenalnya dengan setrika ya, kayak kalau misalnya di wajah setrika wajah gitu ya. Betul. Nah, ini dia itu juga mengeluarkan radiofrekuensi tapi dengan teknik microneedling. Jadi ada jarum yang masuk ke lapisan kulit dengan kedalaman tertentu tergantung areanya. Nah, nanti setelah jarumnya masuk itu akan menghantarkan cahaya gelombang frekuensi. Jadi hasilnya jauh lebih maksimal lagi. Jadi Morpheus 8 jauh lebih maksimal begitu ya, Dok ya. Gitu. Kemudian, Dok, mungkin kandidat yang seperti apa sih, Dok, yang boleh melakukan dua treatment ini? Apakah emang kalau orang yang mungkin setelah menyusui kan agak mengendur tuh ya, Dok? Apakah itu bisa dan bekerja dengan baik juga kah, atau lebih baik sedini mungkin gitu? Ya itu sih kalau misalnya sedini mungkin kita lihat juga kadang ada orang-orang yang memang genetiknya payudaranya agak kendur. Nah, itu juga bisa tuh dilakukan bukan hanya sama orang-orang yang sudah menyusui, tapi untuk orang-orang yang menyusui biasanya jauh lebih memerlukan perawatan tersebut. Karena kan biasanya habis menyusui volumenya bertambah. Nah, terus setelah selesai nih bayinya menyusui, volumenya jadi lebih berkurang, akhirnya jadinya lebih lebih kendur. Itu pastinya jadi kandidat paling pertama. Cuma kalau misalnya untuk orang-orang yang genetiknya memang punya kulitnya yang agak kendur, itu juga cocok. Gitu, melakukan itu dia treatment ini. Selain itu, Dok, untuk area breast atau area payudara, ada lagi nggak sih, Dok, treatment estetik selain mungkin tadi kita udah ngomongin tentang mengencangkan ya, atau ada nggak yang mencerahkan gitu misalnya, Dok? Atau apa gitu? Kalau misalnya mencerahkan tentunya bisa juga kita dari dalam dulu nih kita suntik juga bisa. Itu kan tapi ke seluruh tubuh sebenarnya. Efeknya itu untuk seluruh tubuh. Terus untuk teman-teman juga misalnya nih abis yang menyusui, biasanya kan kayak ada stretch marknya gitu ya. Itu nanti juga bisa dibantu dengan menggunakan laser ataupun juga bisa menggunakan plasma nuris dengan menggunakan teknik microneedling tapi dengan plasmanya kita sendiri gitu. Itu juga bisa. Tapi teman-teman yang harus teman-teman tahu dan sering aku mention juga yang namanya perawatan estetik, kita harus melakukannya tuh ada pengulangan, bisa sampai 3 kali ya, sampai hasilnya itu lebih optimal. Betul, karena treatment estetik juga lebih minimal downtime ya, Dok. Tadi kita belum ngomongin downtime malah. Dari dua treatment itu, Dok, tadi breast pump sama Morpheus 8 untuk bagian breast, downtime-nya berapa lama, Dok? Kalau misalnya yang breast pump itu nggak ada sih, malah no downtime. Paling agak merah aja, tapi cuma 10-15 menit atau kalau misalnya memang kulitnya lebih sensitif sampai 1 jam lah, habis itu udah nggak ada merah lagi. Nah, kalau yang Morpheus karena tadi aku bilang pakai microneedling juga, jadi dia kan dilakukan perlukaan tuh, ada needle-nya kecil-kecil. Nah, itu yang kira-kira memerlukan downtime kurang lebih seminggu lah. Seminggu, 3-7 hari baru perlukaannya itu membaik. Gitu. Dok, berarti itu ya tadi udah dirangkum juga nih sama Dokter Aima, ada beberapa treatment estetik yang bisa kita lakukan ya. Ini ada breast pump di Plastik Klinik dan juga ada Morpheus 8 yang dua-duanya fungsinya untuk mengencangkan ya, Dok ya. Sedangkan kalau teman-teman mau mencerahkan area breast atau area payudara itu bisa dengan laser atau dengan plasma nourish.
Begitu. Oke, Dok, itu adalah pertanyaan terakhir sebenarnya, nggak terlalu banyak pertanyaan untuk episode kali ini nih. Mungkin teman-teman setelah ini masih ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung tulis di kolom komentar atau DM kita langsung di @plastetic.clinic di Instagram. Oke, Dokter Ayma, terima kasih banyak ya dokter sudah hadir di Behind Beauty Podcast hari ini. Dan dokter ada yang mau ditambahkan kira-kira atau ada yang mau ditegaskan lagi nih? Udah sih itu aja yang pasti. Soalnya kan kadang temen-temen nih pengen perawatan payudara pengennya langsung hasilnya itu seperti di surgery kan. Padahal kan untuk teman-teman pastikan lagi kalau misalnya goalsnya untuk menambahkan volume ya berarti harus plastik surgery. Kalau misalnya ingin mengencangkan, teman-teman harus butuh lebih banyak waktu lah, lebih sabar lagi. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu Dokter Ayma terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu ya dok ya. Iya. Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin dan nonton Behind Beauty Podcast di YouTube Plastetic atau Spotify kami di Behind Beauty Podcast by Plastetic Clinic. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.